dari pelajaran-pelajaran Tuhan Yesus. Yang sekarang hal menghakimi. Aduh, cepat sekali ya waktu berlalu. April sudah habis, besok kita sudah mulai masuk bulan Mei. Nah, sebelum kita mempelajari Matius 7 ayat 1 sampai 5, kita mulai dengan Yakobus pasal pertama, mulai ayat 19. Yakobus pasal pertama ayat 19. Terus sampai ayat 27. Ya, satu terjemahan ajaan panjang ini. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Judulnya pendengar atau pelaku firman. Ada ya judulnya di situ, sebentar. Nah, ya. Lihat judulnya aja sudah menarik sekali. Kita ini pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Ingat, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ini nasihat firman yang luar biasa. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, seringkali sebagai manusia kita kebalik. Lambat dengar, cepat marah. Sudah cepat marah, belum dengar baik-baik, sudah berkata-kata. Saya pakai istilah orang Surabaya, nyatean. Ya maaf, itu jelek sekali. Nyatek itu dalam istilah Surabaya seperti anjing yang digigit, gitu loh. Nah, itu nyatek. Nah, orang seperti itu mendengarnya lambat, tapi nyautnya cepat. Nah, orang yang dengarnya lambat, nyautnya cepat, 99,99% pasti salah. Karena belum dengar baik-baik. Tapi sudah nyaut duluan. Nah, saudara, hal menghakimi kita akan lihat lewat ayat ini. Orang yang suka menghakimi orang lain, istilah judge, itu dari bahasa Inggris J-U-D-G-E, judge, judging. Ya, orang yang suka menghakimi orang lain, itu karena orang itu cepat mendengar, lambat mendengar, cepat menjawab, sehingga salah. Ayat 20. Sebab amarah manusia, Tuhan ampuni kami, tolong kami Tuhan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jadi amarah kita tidak mengerjakan kebenaran. Maka kalau amarah kita tidak mengerjakan kebenaran, berarti merusak kebenaran. Ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Aduh, luar biasa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Nah, firman itu saudara nggak cuma tertanam di hati kita. Lihat kalimat berikut ini. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Nah, sudah ya, kalau kita lihat ini baik-baik, luar biasa Tuhan kita. Tetapi, nah kuncinya supaya kita nggak cepat nyatek, nggak
lambat mendengar, cepat nyaut, supaya kita nggak begitu, supaya nggak ada yang kotor-kotor keluar dari hidup kita, nggak ada kejahatan, nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada kemarahan, supaya itu nggak ada semua. Kuncinya di ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Puji Tuhan, orang hebat dari Balikpapan hadir. Ron, apa kabar? Ya, saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab, nggak enak sekali. Sebab, jika kita hanya mendengar saja, tidak menjadi pelaku firman, maka kita ini disebut kamu menipu dirimu sendiri. Pelan-pelan. Roh Kudus tolong kami. Tolong diingat dan sampaikan kepada semua saudara-saudara kita. Ini dia. Biar yang banyak kesalahan itu, kalau sudah kena baru mulai dengar. Nanti sampai selesai mendengar sudah babak belur. Bukan, tapi indah loh. Kalau kita babak belur karena firman. Saya baca ya, bahasa BM ini ya. Oleh itu, buanglah segala kebiasaan buruk dan kelakuan yang jahat. Berserahlah kepada Tuhan. Dan terimalah firman yang ditanamnya di dalam hati kamu. Karena firman itu dapat menyelamatkan kamu. Janganlah tipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan firman-Nya. Sebaliknya, lakukanlah apa yang difirmankannya. Seseorang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya adalah seperti seorang melihat dirinya di dalam depan cermin. Nanti saya akan lanjutkan itu. Terima kasih Pak Marquez untuk terjemahan yang lain ini. Nah, saudara, saya mau uraikan kata sebab jika tidak demikian, tidak menjadi pelaku firman, hanya mendengar saja, maka kita disebut orang yang menipu diri sendiri. Tolong perhatikan, jangan anggap enteng menipu diri sendiri. Dengar ya, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang gak pernah ditipu orang. Ngerti ya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah ditipu orang. Renungkan. Betul ya? Saya percaya gak ada seorang pun di dunia ini yang gak pernah ditipu orang. Pertanyaan kedua, enak gak sih rasa ditipu orang itu? Rasanya. Apalagi kalau yang nipu itu teman baik. Aduh, sakitnya luar biasa. FAYH saya akan baca. Dan ingatlah bahwa berita itu bukan hanya sekedar untuk didengar, melainkan untuk ditaati. Sebab itu janganlah saudara membohongi diri sendiri. Oke? Coba semuanya merasakan bagaimana rasanya ditipu orang itu. Ya. Sebetulnya nggak ada ditipu besar, nggak ada ditipu kecil. Semua yang disebut menipu itu nggak enak sama sekali. Sadar ya? Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kita pernah ditipu orang? Nggak cuma kecewa, nah kata nggak cuma kecewa, lebih daripada itu. Nah, kalau saudara masih ingat betapa sakit hati ini kalau kita ditipu orang. Ternyata menurut Yakobus 1 ayat berapa tadi? 22. Kalau kita mendengar firman saja tidak melakukan, ternyata kita ini menipu diri kita sendiri. Maaf. Bodoh, goblok. Nipu kok nipu diri sendiri, sama dengan orang bunuh diri. Yang dibunuh bukan orang lain, dia bunuh dirinya sendiri. Wih, ngeri sekali. Gak enak loh ditipu orang. Ternyata
Karena kita hanya mendengar firman, tidak melakukan. Ternyata kita menipu diri kita sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, wajahnya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau kita sedang bercermin, ya, coba renungkan sebentar. Sering nggak kalau kita bercermin, kita bisa senyum-senyum sendiri? Ngerti ya? Sering nggak kalau kita sedang bercermin? Nah, ini ada ilustrasi dari Malang. Jadi kalau kita itu menipu diri kita sendiri, berarti kita sedang minum racun. Betul. Karena kita menipu diri sendiri. Jadi kita ngaduk racun, terus kita bilang, wih ini minum es campur. Nah itu menipu diri sendiri. Bodoh sekali. Saudara, kalau kita bercermin, rata-rata ada satu di antara dua pilihan. Senyum-senyum sendiri di depan cermin, atau kedua sedang cemberut di depan cermin. Lah saya nggak tahu saudara yang mana. Nah saudara perhatikan, kalau kita sudah bercermin, berarti kita sedang melihat wajah kita sendiri. Ada apa di wajah kita? Ya. Terus ayat 24. Ini orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Ya, puji Tuhan, Mira baik ya. Orang yang sedang melihat cermin, makasih Jim, entah senyum atau cemberut, terus lihat ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, baru saja ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, Yakobus pasal 1 itu menerangkan, menjelaskan kepada kita. Saya ulangi, Yakobus pasal 1 itu menjelaskan, menerangkan kepada kita. Setiap kali kita mendengar firman, belajar firman, sebetulnya saudara dan saya sedang bercermin. Firman itu cermin. Sampai hari ini, saya belum pernah menemukan tulisan yang sama. Sayang saya lupa. Ketika tahun berapa lama, tahun 80-an yang lalu, saya diundang pelayanan ke gereja Indonesia di Leiden, di Belanda. Wih, saya kaget. Itu gereja tua. Nah, di atas mimbar, jadi pas dari pintu masuk orang pasti baca. Ada tulisan di dalam gedung gereja itu. Tulisannya begini bahasa Indonesianya. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Siapa saja yang membaca dia, maka dia akan membaca orang yang membaca. Saya pertama mencerna pelan-pelan dulu. Ya, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Barang siapa membaca dia, membaca Alkitab itu, maka Alkitab itu akan membaca diri orang yang membacanya. Saya termenung. Betul juga Alkitab ini. Renungkan ya. Tidak ada buku seperti ini di dunia. Dan itu hanya Alkitab. Begitu saudara dan saya membaca dia, maka dia baca kita balik. Nah, waktu buku yang kita baca itu membaca hidup kita, harusnya kita sadar waktu dibaca oleh firman itu. Betul seperti cermin ini.
Nah begitu, aduh pipi kiriku ada hitam-hitam ini. Maaf, ternyata alisnya, lah kok satu tinggi sebelah, satu pendek sebelah. Biasanya yang pakai alis-alis itu kan perempuan, bukan, maaf. Jangan marah ya, jangan marah. Kenapa kata geleng-geleng? Saudara, maka itu ketika kita membaca firman, maka firman membaca kita. Oh puji Tuhan. Ini saudara kita, anak saya, Musa Masalilo, itu dari Karangasem. Ya, nanti biar ngasih kesaksian hebat sekali. Pelayanan di Karangasem. Dia dari Maluku Utara, dari Halmahera. Ya, pelayanannya di Karangasem. Hebat. Nah, oke, ada kiriman terjemahan sederhana Indonesia. Saya baca ya. Tetapi sudah mengamat-amatinya, ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi dan lupa membersihkan kotoran itu yang ada di pipinya. Maka itu orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Hari ini, apa saja yang kita dengar dari firman, yang kita baca dari firman, saudara, firman itu akan membaca hidup kita. Dia akan menunjukkan. Ya. Lanjutan ayat 25. Oke, ada yang kirim. Ibrani 4 ayat 12. Betul, firman itu berkuasa, tajam. Nanti saya akan baca ini ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara, semua hukum di dunia nggak ada yang sempurna. Nah, apa buktinya nggak ada hukum yang sempurna? Maka itu ada istilah amandemen. Amandemen bukan dalam bahasa Indonesia, dari bahasa asing. Amandemen. Artinya hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia secara berkala harus diamandemen, diperbarui sesuai tuntutan hukum. Tapi Alkitab ini hukum yang sempurna. Maka itu nggak perlu diamandemen. Yang kedua, Alkitab ini tidak perlu diragukan. Berlaku di sepanjang zaman. Ya, perhatikan, berlaku di sepanjang zaman. Itu hebatnya hukum ini. Maaf, ada banyak hukum. Maaf, hukum agama apa saja. Yang sudah nggak relevan lagi untuk zaman sekarang. Ada banyak. Sehingga manusia mulai mempertanyakan hukum itu. Contoh aja selama COVID-19 ini. Yang namanya agama diporak-porandakan oleh COVID-19. Kenapa? Sebab peraturan-peraturan yang tertulis di kitab suci itu dengan COVID harus diubah. Tapi buat kita, kekristenan, nggak peduli dengan COVID. Nggak masalah. Karena tidak ada peraturan-peraturan yang mengikat kita. Maka itu saudara, COVID ini merubah semuanya dalam kehidupan manusia. Maka itu dengar baik-baik ya. Nah, saya ulangi. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. FAYH, saya akan baca. Makasih, bagus. Maaf, FAYH ya, nanti Ibrani 4-nya. Mana tadi kok hilang? Maaf, ya. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Tuhan yang memerdekakan orang, maka bukan saja,
bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Tuhan akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Wih, hebat sekali Tuhan kita. Betul ya? Ini hukum yang sempurna itu. Ada komen, hukum yang dibuat manusia itu menjerat. Betul. Tapi hukum yang dibuat oleh Tuhan itu memerdekakan. Luar biasa kebenaran ini. Maka itu mulai hari ini saudara, kita harus, ya saya ulangi, kita harus dengan serius melakukan apa yang tertulis. Ya, kita harus mentaati apa yang kita baca. Jadi tidak ada alasan lain untuk kita tidak hanya mendengar, hanya membaca, tapi melakukan. Itu ayat 25. Nah sekarang ayat 26-27 ya. Ayat 26-27. Dikatakan begini oleh Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Kata mengekang itu paling cocok untuk kuda. Siapa yang pernah melihat tapi belum ketemu jawabannya, kenapa semua kuda yang dipakai untuk menarik, entah itu kereta, entah itu alat apa, ya, pedati, ya, masih ingat andong atau dokar bahasa Jawa? Itu pasti mulutnya dikasih besi. Dulu saya nggak ngerti kenapa, apa nggak sakit mulutnya itu dikasih besi kuda itu. Ternyata saudara, saya nggak tahu yang menemukan siapa. Itu sudah berabad-abad. Sejak zaman dulu ketika kuda dipakai ya untuk alat transportasi, maka orang sudah mengekang ya. Jadi kata mengekang itu menahan lidah kuda. Ternyata kuda itu akan merasa kesakitan kalau lidahnya ditarik ada besi yang nyangkut. Nah karena kesakitan, maka itu kuda itu nggak boleh melawan kusirnya. Belok kiri, belok kanan, maju, itu semua dari lidahnya itu. Woi, itu hebat sekali. Nah, maka itu sampai hari ini selalu kekuatan mesin, tenaga, pasti berapa tenaga kuda. Nah, saudara masih ingat, sekarang sih sudah jarang tapi orang masih menggunakan. Kalau orang tanya kekuatan mesinnya, itu berapa PK? Masih ingat nggak lah? Itu dari bahasa Belanda. Ya, coba Agatha tuliskan bahasa Belandanya. Horsepower itu bahasa Inggris. Tapi PK itu singkatan dari bahasa Belanda. Kanya krah. Bahasa Belandanya kuda. Ya, coba Agatha tulis itu. Itu dari bahasa Belanda. Jadi kekuatan mesin itu pasti diukur dengan berapa tenaga kuda. Ya kasihan kuda dikekang dengan besi. Ya memang kalau enggak kudanya bedal, saudara. Lari maunya sendiri. Ngerti ya? Maka itu karena kuda itu punya kekuatan yang luar biasa. Paarden krah. Ya, paarden itu bahasa Belanda artinya kuda. Ya. Bukan penyiksaan, bukan Pak Andreas. Memang harus begitu, kuda itu dikekang lidahnya. Nah, seperti itu Papa di surga menggambarkan, mengibaratkan ya horsepower ya dari nabire. PK ya tahu ya tadi dalam bahasa Belanda. Nah, seperti itu gambaran Tuhan terhadap kita supaya mulut ini hati-hati. Jadi ukuran ibadah kita yang berkenan dan menyenangkan Tuhan tidak
dinilai dengan berapa jam kita berdoa, ritual kita yang luar biasa, tidak. Yang Tuhan hitung mulut ini bagaimana. Supaya kita itu sadar. Maka itu percuma kita rajin ibadah kalau mulut kita mulut ember, mulut culas. Aduh, ini ada keterangan sejarah. Siapa penemunya? Ternyata James Watt yang menemukan 1 pk itu sama dengan 745,69 watt. Nah, maka itu listrik pun dihitung pakai berapa watt, itu penemunya adalah James Watt ini. Oke, Pak Yosua nambahkan. Adakah sesiapa menganggap dirinya beribadat jika dia tidak mengendalikan lidahnya, maka ibadahnya sia-sia dan dia menipu dirinya sendiri. Baik, saya baca terjemahan AYT sekarang ya. Jika seseorang mengira bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, dia menipu hatinya sendiri. Ketaatannya itu sia-sia, BIS. Kalau ada seseorang yang merasa dirinya seorang yang patuh beragama, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri. Ibadatnya tidak ada gunanya. MLT, jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. FAYH, saya akan baca. Ya. Jika seseorang mengatakan bahwa ia orang Kristen, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri. Diulangi lagi. Dan kekristenannya itu tidak ada artinya. Saya menekankan, memberi emphasis, topik jangan menghakimi itu dengan Yakobus 1 ayat 26. Mulut ini dijaga. Orang yang suka menghakimi orang lain pasti pakai mulutnya. Catat. Orang yang suka menghakimi orang lain pasti pakai mulutnya. Mungkin orang itu nggak ngomong panjang-panjang. Tapi orang yang suka menghakimi orang lain, maka ada kata mencibir. Ya tahu mencibir, nada sinis. Itu menghakimi orang. Mungkin cuma berkata, kamu. Nah, itu menghakimi. Lu. Saudara, baca lagi ayat 26. Berarti kita pembohong. Kita sedang tidak beribadah. Saya kagum pada istilah itu. Hebat ya Tuhan kita. Maka itu kita bersyukur kalau Papa kita memperingatkan kita untuk hati-hati dengan lidah kita. Jangan menghakimi. Nah, ayat 27, kalau sempat nanti kita baca. Nggak usah. Sekarang kita buka Matius 7. Ayat 1 sampai 5. Nah, membuat telinga orang panas. Oke, Will. Ya. Hal menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, sama dengan tadi. Oi, Dad, Papa senang kamu ikut. Anak saya dari Semarang ini kamu. Saudara perhatikan. Tidak ada orang yang suka dihakimi orang. Betul. Yang berhak menghakimi kita ya hanya hakim. Kalau kita bukan hakim, kita nggak punya hak. Nah, supaya saudara dan saya tidak dihakimi, maka firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi. Lidah itu tajam, dia melukai, tapi tidak berdarah, tapi sakitnya di hati. Betul. Oke ya. Wan, apa kabar Wan? Papa senang kali kamu ikut. Ayat 2, Matius 7. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi.
Pelan-pelan ya. Dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukurkan kepadamu. Aduh, nggak enak sekali. Puji Tuhan, dari Siantara ada pertobatan. Aduh, banyak kena dengan pengajaran malam ini. Saya tobat. Ya harus semua kita. Saudara, cobaan ayat 2 kita lihat berapa terjemahan. Ini seru sekali saudara, ayat 2 ini ya. Matius 7 ini. Ya, kita lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Ayat ini. Karena dengan penghakiman yang kamu gunakan untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini untuk orang lain, saudara. Jadi kalau kita merendahkan seseorang, maka ukuran kerendahan yang kita beri pada orang itu akan diukurkan ke kita. Wih, ngeri sekali. Kalau kita mengangkat telunjuk kita, menunjuk seseorang, maka kita pun akan kena tunjuk sendiri. Itu hukum ayat 2. TL. Karena dengan tuduhan yang kamu menuduh, kamu akan dituduh pula. Dan dengan ukuran yang kamu mengukur, kamu akan diukurkan juga. Maka itu hati-hati. Dengan menilai orang, kita pun akan dinilai dengan yang sama. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Tuhan akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Tuhan untuk mengukur kalian. Wih, ngeri. Sebab dengan penghakiman yang kamu hakimkan, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu ukurkan, kepadamu juga akan diukurkan. Karena sebagaimana kamu menghakimi, demikian pula lah kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran apa engkau mengukur orang lain, itu pula lah yang akan diukurkan kepadamu. Saudara, jangan sembarangan. Wih, ini luar biasa. Ada 2 terjemahan lagi. TSI. Cuman terima kasih. Karena sebagaimana kamu menghakimi orang lain, demikian juga kamu akan dihakimi oleh Tuhan. Dan seberat hukuman yang kamu berikan kepada orang lain, seberat itulah hukuman yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Ngeri sekali. Oke, FIA. Terima kasih ya, bagus. Lihat nih, FIA. Karena orang akan memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan mereka. Lebih singkat. Jadi saudara, ini luar biasa Tuhan kita. Ya, ada yang tanya, bagaimana dengan para pendeta yang viral di medsos saling tuduh-menuduh masalah ajaran Alkitab? Ya itulah, biarin aja mereka sibuk sendiri, kita nggak usah ngurusin. Ya, yang penting kita harus sungguh-sungguh. Saudara, jangan kita sembarangan. Ayat 3. Berarti apa yang kita tabur, yang kita tuai, betul. Oke ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini yang gak enak sekali. Apakah membidik sama dengan menghakimi? Ya, beda. Ya. Dan kita pun gak perlu dua-duanya. Kita gak perlu membidik orang. Kita juga gak perlu menghakimi orang. Dengan bahasa sehari-hari. Gak usah ngurusin jalannya orang lain. Urusi jalan kita sendiri. Itu maksud ayat 2. Oke, maaf, ada istilah bagus. Kalau digigit itu rasanya sakit, jangan kita menggigit. Puji Tuhan. Betul ya? Ya nggak ada yang digigit sakit. Ternyata ada yang protes waktu saya ngomong itu. Ada. Kalau yang gigit orang ompong, maaf. Itu sih bukan digigit, dikelamuti. Kalau orang ompong, maaf ini ya. Nah, sulit itu pakai bahasa Indonesia.
Mengapa kamu melihat serpian kayu di mata saudaramu, tetapi tidak mengetahui balok yang ada di matamu sendiri? BS, mengapa kalian melihat secukil kayu dalam mata saudaramu, ya, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan? Semuanya selebir ini. Mengapakah engkau melihat serbuk kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau sadari? Ya, jadi ini perbedaannya. Saya nggak ngerti siapa ini Otnailil CPD itu siapa? Ya, nggak jelas juga, minta bantuan doa apa ya? Maaf. Jadi begini saudara, maksud Tuhan untuk kita tidak boleh menghakimi saudara kita. Pelan-pelan ya untuk kita belajar ini. Maka itu mulai hari ini, bentuk penghakiman yang paling sederhana. Saya ulangi, bentuk penghakiman yang paling sederhana. Tolong dicatat. Nah, yang merasa begitu bertobat hari ini. Wih, ini ngeri. Orang yang sering merasa jengkel. Catat. Orang yang sering merasa jengkel dengan saudaranya, itu sudah menghakimi. Loh, kok bisa? Kata jengkel itu kan gak terima. Betul? Orang yang tidak bisa menerima apa yang dibuat saudaranya, itu menghakimi. Hanya jengkel saja. FAYA saya akan baca Matius 7 ayat 3. Mengapa kalian peduli akan serpian kayu dalam mata saudara kalian, sedangkan dalam mata sendiri terdapat balok? Wah, kan bedanya jauh. Selumbar itu serpian kayu kecil tipis. Kita bisa ngelihat di mata orang lain. Tapi ada balok segede itu kayunya di mata kita, kita nggak lihat. Nah, itulah orang yang suka jengkel dengan orang lain. Saudara tolong ya, catat ini dan bertobat. Orang yang sudah masang stempel, ini istilah kedua. Menghakimi, yang pertama jengkel. Kedua pasang stempel. Nah, kalau ada di antara kita suka jengkel pada seseorang atau pasang stempel, dengar ya, maka orang itu buat benar sekalipun, di mata saudara orang itu tetap salah. Kirim SMS dinilai, SMS apa ini? Nulis WhatsApp dinilai lagi, kamu lagi. Ngomong sesuatu, ya betul ya Lili ya? Oh, itu loh. Jadi nggak ada benernya. Jalan kakinya lagi sakit, diomelin juga. Jalan nggak bener, kenapa? Lu lagi sakit kok. Saudara, aduh, orang kayak gitu kok diizinkan hidup ya? Kalau Tuhan seperti saya, orang yang suka menghakimi orang lain, saya pitesin satu-satu. Tahu kata pites itu? Tahu nggak, ini orang. Jadi di mata orang yang suka menghakimi orang lain, nggak ada benernya. Semuanya dibuat itu salah. Iya, melebihi kolonisasi, betul. Jahat sekali. Jadi semuanya salah, nggak ada benernya. Ada yang tanya, bagaimana jika kita bertemu seseorang dan kita, bagaimana jika kita bertemu seseorang dan kita sering bertengkar dengan dia? Nah, ini salah. Kita sering bertengkar itu sudah salah. Kalau saudara sering bertengkar dengan orang, catat. Berarti saudara orang paling sombong sedunia. Dan orang yang paling sombong sedunia, dia pasti masuk neraka. Berarti dia di neraka jadi orang yang paling sombong juga. Loh, kok bisa begitu? Karena semua orang diajak bertengkar.
Loh, kenapa semua orang diajak bertengkar? Karena dia nggak cocok dengan orang-orang itu. Awas. Nah, jadi ini pertanyaan bahaya. Bagaimana jika kita bertemu seseorang dan kita sering bertengkar dengan dia? Sudah salah. Kita tidak boleh bertengkar dengan siapapun juga. Karena kalau saudara bertengkar dengan seseorang saja, saudara menghakimi orang itu. Maka itu sudah bertengkar. Pertanyaannya, kita menghindari orang itu daripada bertengkar sebentar. Atau bagaimana? Kita nggak menghindari juga. Diam saja. Kalau dia ngajak bertengkar, ya kita tertawa. Satu kali saya dapat ilustrasi bagus sekali, saudara. Ya, dengarkan ilustrasi ini. Ada seorang anak Tuhan yang taat, yang setia. Sedang belanja di suatu toko. Bukan mall ya, toko biasa. Nah, ternyata di depan dia ada pembeli lain. Maka dia tunggu. Nah, ternyata pembeli yang di depan anak Tuhan ini ngomel terus. Dan memang anak Tuhan ini melihat pelayan toko itu jutek. Tahu kata jutek ya? Mukanya itu nggak enak, ngomongnya pedis. Akhirnya pembeli yang pertama di depan anak Tuhan ini nggak jadi beli. Terus dia pergi. Ya. Nah, begitu dia pergi, majulah anak Tuhan ini. Nah, ternyata pembeli pertama ini masih nungguin. Ternyata tahu maksudnya. Jadi pembeli pertama itu mau ngetes. Apakah pelayan toko itu juteknya cuma kepada dia atau juga kepada pelanggan yang lain itu. Jadi yang pertama nungguin, ternyata sama juteknya. Tapi yang anak Tuhan ini tetap beli. Sama sekali di wajahnya nggak ada jengkel. Nah, setelah dia dapat barangnya, dia keluar. Nah, waktu dia keluar ditegur oleh pembeli pertama. Dia bilang begini, kamu kok bisa sih? Ya, kamu kok bisa beli, dilayani orang seperti itu? Terus jawaban anak Tuhan ini, hidupku tidak boleh ditentukan dan diatur oleh orang lain. Hidupku harus aku tentukan sendiri. Betul nggak saudara kalimat ini? Dan nomor 2, dia berkata gini, aku kan nggak perlu dengan dia. Aku perlu barang ini loh yang aku cari. Jadi aku nggak urusan dengan dia. Yang ketiga, dia bilang begini, betapa bodohnya hidup ini. Kalau ukuran kebahagiaan kita yang ngatur orang lain. Betul nggak kalimat ini, saudara? Betapa bodohnya kita. Kalau damai sejahtera kita, kalau sukacita kita seperti itu. Apa itu? Diajak gelut. Kenapa, Kristo? Oke, loh, diajak gelut lah kok guyu, lucu ini. Ya, nah, jadi diajak bertengkar, diajak bergulat, kok tersenyum. Ya harus begitu, karena kita nggak urusan dengan dia. Saudara, itu sebabnya menghakimi orang itu ruginya nggak kecil, tapi kerugiannya besar sekali. Nah, jadi jangan kehilangan sukacita karena orang lain, betul. Jadi hidup ini harus ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ya, saya harap saudara mengerti kebenaran ini. Jadi jangan menghakimi orang, karena itu akan dipakai untuk menghakimi kita. Jangan mengukur seseorang, menilai seseorang. Nanti penilaian itu akan dipakai untuk menilai kita. Hebat firman ini. Nah, maka dengan menuruti firman Tuhan ini, maka saudara dan saya, hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Dan kita bisa bergaul dengan semua orang. Sejutek-juteknya seseorang. Kita nggak boleh terpengaruh dengan juteknya orang itu. Itu kan urusan dia. Wih, ini luar biasa. Jadi sukacita kita bukan karena orang lain. Karena kita dengan Bapa di surga. Matius 7 belum selesai. Ayat 4 sekarang. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpian kayu tadi dari matamu.
Ini lucu. Padahal ada balok di matamu. Ampun Tuhan. Nggak lucu. Ini on saudara. Ya. Kenapa? Nah kenapa ada balok di mata kita sendiri kita nggak keluarkan? Kok kita usil ngurusin orang lain. Terus kita mau ambil serpian kayu. AYT. Atau bagaimana bisa kamu berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan serpian kayu itu dari matamu. Tapi lihat, ada balok di matamu sendiri. Nggak lucu. PS, bagaimana kalian dapat mengatakan kepada saudaramu, mari, saya keluarkan kayu secukil itu dari matamu. Sedangkan di dalam matamu sendiri ada balok. Atau bagaimana engkau akan berkata kepada saudaramu, izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu. Namun lihatlah, ada balok di matamu. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, izinkan aku mengeluarkan serbuk kayu itu dari matamu. Padahal di matamu sendiri ada balok. Aduh, ampun Tuhan, ampun. Wih, puji Tuhan. Anak saya dari Halmahera Utara. Makasih James, Papa senang kalian gabung. Ya, untuk belajar ini. Wih, saudara, jadi dalam hidup ini jangan kita sombong, ya. Jangan kita. Dari Manado, saya baca komennya. Jika ada Roh Kudus dalam hati kita, maka kita akan jadi pelaku firman. Ingat, kita adalah anak-anak Bapa di surga yang harus jadi pelaku firman. Memang pada awal sangat sulit, tapi Roh Kudus memampukan kita karena kita selalu belajar firman-Nya. Puji Tuhan untuk itu. Jadi ngeri loh saudara, menghakimi orang itu ngeri. Itu orang paling sombong sedunia dan seneraka. Catat itu. Kalau kita tidak bertobat, aduh Tuhan, celaka kita ini. Jadi lihat betapa soknya kita, atau kata sok. Sok itu betapa sombongnya kita. Kita mau ngurusin serpian kayu di mata orang. Ternyata di mata kita sendiri ada balok segede itu. Nggak lucu. Terjemahan BM. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukan hal itu untuk mereka. Inilah inti Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi. Ya, terjemahan ND. Ini dari Alkitab Katolik. Atau mengapa kau katakan kepada saudaramu, mari kucungkil selumbar itu dari matamu. Padahal ada tiang, nggak cuma balok, tiang di dalam matamu sendiri. Betul, saudara, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita tahu apa? Urus diri sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Hidup sendiri aja nggak benar-benar sampai hari ini. Tapi kita sok ngurusin orang lain. Sama, ada yang tanya dari Nabi Ri, kalau menghakimi tapi dalam hati, apa juga termasuk? Sama. Justru penilaian Tuhan itu dari hati kita. Jadi nggak boleh. Dalam hati pun tidak boleh. Karena itu bukan urusan kita. Ya. Dari Palu, betul sekali, sukacita kita tidak boleh ditentukan oleh orang lain. Tapi firman itu sendiri, saya nggak tahu siapa Nicky Brown ini siapa. Sebab firman berkata, berbahagialah orang yang mendengar, termasuk kita yang sekarang mendengar firman. Amin. Wih, ini luar biasa. Oh, ada kiriman bahasa Jawa. Baik, saya akan baca. Kepriye dene kowe kok bisa kondo karo sedulurmu? Coba tatal. Ya, tatal itu potongan kayu sing ana ing mripatmu iku dak ilangane, mau saya hilangkan. Mongko mripatmu dhewe ana gelondonge. Gelondong itu bahasa Jawa. Ya, balok besar. Gitu. Makasih Riki untuk kiriman bahasa Jawanya. Jadi orang yang menghakimi orang lain itu dosanya berlipat-lipat. Satu, dia sombong. Merasa dirinya paling benar. Padahal dia lupa kalau di hidupnya ada banyak kejahatan. Dua, dia merasa diri paling lebih suci dari yang lain. Maka itu dia merendahkan orang lain. Begitu.
Ada yang tanya, bagaimana kalau orang itu selalu menyalahkan keadaan dan orang lain dan selalu salah menurut anggapannya? Nggak usah diperhatikan. Itu orang paling sombong. Yaitu dia cuma ngurusin ya selumbar potongan kayu di mata saudaranya. Tapi dia lupa kalau di matanya ada balok sebesar itu. Jadi nggak usah diurusin, biarin saja. Tetap berteman dengan orang itu. Nah, begini loh saudara penghakiman itu. Kita kan tidak tahu isi hati orang itu apa. Betul? Kita tidak tahu isi hati orang itu bagaimana. Tapi kita sok tahu. Nah, yang paling tahu isi hati Tuhan adalah kita dengan Tuhan. Maka itu di dunia tidak ada hakim yang adil. Kenapa tidak ada hakim yang adil? Karena tidak ada hakim di dunia ini yang bisa membaca hati orang. Betul? Hakim itu akan adil jikalau hakim itu tahu isi hati orang. Nah, kalau semua hakim diberi kuasa untuk bisa membaca hati terdakwa, maka semua pengadilan di dunia selesai dalam satu kali persidangan. Karena langsung ketahuan motivasinya apa. Ada pertanyaan dari Hongkong. Apakah batasnya menghakimi dengan menegur, membenarkan yang salah? Nah, itu beda. Ini pertanyaan bagus dari Hongkong. Saudara, kalau kita mengasihi saudara kita dan kita tahu dia salah, jahat kalau kita tidak mengingatkan kesalahannya. Tapi menghakimi itu tujuannya bukan mengingatkan karena kasih, tapi tujuannya karena jengkel dan gregetan. Itu loh masalahnya. Kalau kita jengkel dan gregetan, ya sudah. Nggak ada yang benar di mata orang. Jadi saudara, kita menghakimi itu jelas nggak boleh. Tapi mengingatkan, menegur kesalahan saudara kita, itu wajib. Karena kita mengasihi. Beda loh ya. Ini dia. Kalau kita mau melakukan itu hebat. Dahsyat benar firman Tuhan ini. Sangat sukacita mengikuti pelajaran firman ini. Puji Tuhan. Salahkah? Biar jangan ada selisih paham di tengah keluarga. Jadi yang satu kepada yang lain tidak saling teguran. Wah, itu salah. Lain lagi, menegur dan saling teguran itu beda. Ya, kalau kita menegur karena mengasihi. Kalau tidak saling teguran berarti kita nggak mau ngomong. Itu salah. Beda lagi ya. Nah, bagus ya kalau kita lihat perbedaan bahasa Indonesia itu. Ya, oke. Jadi kita jangan sampai kalah untuk hidup ini. Ya. Terus, ya Ibu Joyce, jangan menghakimi, sama dengan jangan marah-marah dong, apapun alasannya. Tunggu, marah. Kalau karena kasih dan kita ingin saudara kita itu berubah, itu boleh. Tapi kalau marah-marah lain lagi. Sama seperti menegur seseorang itu harus. Tapi tidak saling teguran itu salah. Marah untuk kebaikan seseorang itu harus. Tuhan Yesus kan pernah marah kepada kita. Tapi marah-marah beda lagi. Berarti kita nggak puas. Marah-marah itu menghakimi orang. Nah itu dia. Maka itu hati-hati dalam hidup ini. Tapi bagaimana kalau kita menegur orang dan orang tersebut tidak terima? Nah nggak apa-apa, urusan dia. Yang penting ada kasih, kita memperingatkan orang itu. Dia terima, nggak terima, bukan urusan kita. Yang penting bukan menghakimi orang itu. Benar, marah yang mendidik. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh mentaati firman ini, hidup ini sungguh luar biasa. Ayat berikutan Matius 7. Ayat 5 sekarang ya. Matius 7 ayat yang kelima. Hai orang munafik. Aduh, enggak enak betul.
keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu. Dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpian kayu dari mata saudaramu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari dalam matamu sendiri. Kemudian barulah engkau nampak terang akan mengeluarkan selumbar dari dalam mata saudaramu. Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri. Barulah engkau melihat dengan jelas dan dapat mengeluarkan secukil kayu dari mata saudaramu. Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu. Dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok kayu yang ada di dalam matamu. Kemudian barulah engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudaramu. Keren ya saudara? Terjemahan sederhana TSI. Oh, ada yang tanya dari Malang. Apakah bisa jadi indikasi kita menegur tanpa menghakimi adalah orang kita tegur nggak sampai marah otomatis? Kalau menegur dengan kasih yang menerima nggak akan sakit hati. Kalau gregetan, ya ini anak saya tanya. Kalau kita gregetan, marah karena tidak adanya keterbukaan. Gimana ya Pak? Kalau orang itu nggak mau terbuka, kita nggak bisa maksa untuk membuka. Ya udah, kita bersaudara saja. Yang penting jaga hati. Jangan sampai kita ikut terpengaruh. Ya. Mana tadi TSI? Oh ada yang komen. Karena Tuhan kita tidak pilih kasih. Jika kita pilih kasih berarti kita tidak mengenal Tuhan. Betul. Mana tadi ya? Ada orang menilai kita selalu nggak benar. Nah ini beda lagi. Ada pertanyaan. Bagaimana? Kenapa orang menilai kita selalu nggak benar? Pelan-pelan. Mungkin kita memang salah. Maka itu kita harus koreksi diri. Tapi kalau penilaian orang itu terhadap kita yang dia nilaikan nggak benar, ya kita biasa saja. Nggak usah diperhatiin, nggak usah benci pada orang itu. Jangan, ya. Terjemahan sederhana. Hai kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik, keluarkanlah dulu balok kayu yang ada di matamu sendiri dan sesudah itu, sesudah itu barulah kamu bisa melihat dengan jelas dan bisa mengeluarkan serbuk kayu yang ada di mata saudaramu. Puji Tuhan. FAYH. Hai orang munafik, singkirkanlah dahulu balok itu. Barulah kalian dapat melihat untuk menolong saudara itu. Iya, kalau mata kita sudah bersih, pasti kita bisa menolong orang lain. Tapi kadang orang menegur seakan-akan untuk memperbaiki. Tapi sesungguhnya hanya untuk menunjukkan kebenaran diri sendiri. Nah ini artinya menghakimi. Ya biarin aja itu urusan orang itu. Kalau dia memang orang munafik. Hanya ingin supaya kelihatan hebat, rohani, kelihatan bijaksana. Ada memang orang seperti itu. Pokoknya di tengah lingkungan siapa saja. Baru dengar orang ngomong belum selesai. Ingat tadi Yakobus 1. Lambat bicara, cepat mendengar. Ada orang-orang yang kelihatan sok. Orang ngomong apa, dia nyaut. Sepertinya dia maha tahu. Biarin, nggak usah seperti itu. Terus ada yang tanya lagi di Instagram. Bagaimana kalau saya menegur terus, tapi dia menjawabnya kedus? Nah, kata menegur terus itu pun sudah salah. Negur itu cukup sekali. Tapi mengasihi, nggak usah sampai terus-terusan. Berarti kita jadi sombong. Ya orang yang ditegur terus-terusan juga iritasi, nggak enak kita. Jadi nggak usah negur terus. Sekali nggak mau melakukan itu urusan dia dengan Tuhan. Daripada antar hubungan kita jadi jelek dengan seseorang itu. Jelas ya, ini yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Nah ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 2. Ya betul bisa kebal kalau ditegur terus-terusan.
Amin. Cukup untuk sekali saja. Setelah itu terserah dia. 1 Korintus 2 ayat 2. Oh, saya suka memperhatikan firman ini supaya kita nggak terkontaminasi, nggak teriritasi, nggak keracunan, nggak tercemar dengan perbuatan orang lain. Oh, ada yang tanya, bagaimana menegur orang tetapi diri sendiri masih berusaha dalam usaha tobat? Nah, itu tadi Matius 7 ayat 5. Bereskan diri sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Padahal ada balok di mata kita. Tapi kita ngurusin serpian kayu di mata saudara kita. Itu munafik. Bereskan diri sendiri dulu. Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Pokoknya jangan kita menjadi hakim untuk orang lain. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan. Saya suka keputusan ini. Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Sebab aku memutuskan. Untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu. Selain mengenai Kristus Yesus. Yaitu yang disalibkan. Karena aku sudah bermaksud bukannya hendak mengetahui apa-apa di antara kamu. Melainkan Yesus Kristus yang telah tersalib itu. Sebab saya sudah bertekad bahwa selama saya ada bersama kalian. Saya tidak akan mengemukakan apa-apa. Selain mengenai Yesus Kristus. Khususnya bahwa ia sudah mati disalib. Terjemahan FIA. Sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Saudara, ini luar biasa. Ada yang tanya, maksudnya saya selalu menyapa bukan menegur, Pak. Maaf saya salah kalimat. Sama. Kalau yang saudara sapa nggak mau nyaut, ya cukup sekali saja. Nggak usah disapa terus menerus. Ntar dia iritasi, begitu ya. Ada yang tanya, begitu berhargalah penilaian orang pada kita. Ya, kalau kita menerimanya sebagai penghargaan, kita bersyukur. Karena apa? Kalau ada orang menilai kita, dengar ya, kalau ada orang menilai kita dan penilaiannya itu adalah positif, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita diawasi orang dan diingatkan orang. Saya mau pakai filosofi orang Jawa. Ya, atas pertanyaan Pak Tampu Bolon ini, ya. Saya mau pakai istilah filosofi orang Jawa. Orang Jawa punya filosofi begini. Siapapun kita, siapapun, presiden, raja, pejabat tinggi, orang kaya, orang miskin, siapapun kita. Tidak ada manusia bisa melihat punggungnya sendiri. Jangan bilang bisa pakai cermin di belakang. Itu lain. Betul ya? Nggak bisa. Semua kita tidak pernah bisa melihat punggung kita sendiri. Masih ada yang keras kepala. Bagaimana jerapah? Bukan orang. Saya jawab begitu. Ini orang. Oke ya? Nah, karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat punggungnya sendiri, maka kita perlu ada orang yang menilai. Di belakang kita ada apa, kita nggak tahu. Maka itu berbahagialah kalau kita dinilai. Betul ya Pak Tampu Bolon? Ini anak saya dari Nabire. Bagaimana caranya menasihati tanpa menghakimi? Woi, pertanyaan bagus. Menasihati dengan kasih sayang. Menasihati dengan kerinduan. Aduh, kamu itu berubahlah. Kalau kamu nggak berubah itu rugi hidupmu. Nah, kalau saudara ingin nasihati orang, tapi penuh belas kasihan, maka teguran, nasihat itu nggak akan melukai orang itu. Tapi kalau saudara sedang jengkel pada seseorang, jangan coba ngomong sesuatu, pasti nyelekit. Ngerti kata nyelekit itu ya, walaupun ngomongnya singkat. Jelas ya Omi? Ini dia. Oke. Kalau menegur orang yang lebih tua dari kita bagaimana? Sepertinya tidak sopan. Tergantung orangnya. Kalau orang yang lebih tua itu pun rendah hati,
dan ketahuan salah, dan dia nggak tahu karena nggak bisa lihat punggungnya sendiri, maka yang lebih muda berhak untuk menegur, mengingatkan, bukan untuk menggurui. Kalau yang lebih tua itu nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Kita pun nggak rugi kok. Betul ya? Kita nggak rugi. Ini bahasa Jawa itu namanya gitok, pi. Iya. Gitok ya, wong ora iso noleh gitok dhewe. Jadi orang nggak bisa ngelihat. Kalau bahasa Jawa bilang, bahasa Sunda bilang jitokmu. Jitok itu lekukan di belakang kepala kita. Antara kepala ke leher ada satu cekukan. Di situ ya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Jika ada orang yang tabiatnya suka menghakimi, memfitnah, provokator, tapi tetap melayani di mimbar, apakah kita mengabaikan saja? Enggak. Kalau memang saudara bisa menasihati orang itu, lakukan. Kalau tidak bisa, ya jangan kita melihat kelakuannya, tapi dengarkan yang dia khotbahkan. Itu ada di Matius 23 ayat 3. Ada pertanyaan lagi. Kalau di pekerjaan ada tim kita yang sering melakukan kesalahan, sudah kita beritahu tapi masih melakukan kesalahan sampai kita kesal. Lalu apa yang kita harus lakukan? Nah, kalau dalam perusahaan, dalam kerjaan, kan ada peraturan. Istilahnya SOP itu. Nah, ingatkan dia tentang pelanggarannya. Jadi bukan kita yang menegur, tapi peraturan itu. Nah, sama seperti yang kita pelajari hari ini. Teguran harus semuanya pakai firman Tuhan yang tertulis. Jadi orang itu yang akan menentukan dia mau nurut atau tidak. Nah, kalau tim kita di pekerjaan nggak mau menurut, kan ada peraturan. Ada SP1, SP2. Dia suruh baca sendiri. Nah, kalau memang sampai SP3 nggak mau nurut, ya dia harus keluar. Karena itu peraturan. Jadi jelas ya. Oh, ini luar biasa. Kalau kita harus melakukannya, dunia itu jadi indah. Ada yang suka terima teguran, tapi tetap nggak berubah. Bagaimana itu? Ya sudah cukup sekali negur, sisanya urusan dia. Karena kalau orang itu ditegur nggak mau berubah, dia akan rugi sendiri kok. Karena orang nggak akan suka dengan dia. Sudahlah, pokoknya jangan ngurusin orang lain. Ayo urusin diri sendiri saja. Maka itu ayat terakhir tadi, 1 Korintus 2 ayat 2 itu bagus. Jangan kita usil ngurusin orang lain. Aku sudah memutuskan nggak ingin tahu apa-apa tentang kamu. Tapi satu hal yang aku mau beritahu. Kalau kamu belum tahu Yesus mati untuk kamu, itu kewajibanku memberitahu kamu. Ini hebat sekali. Saudara dan saya tidak akan jadi hakim untuk orang lain. Nggak akan jadi orang yang sok suci, sok rohani. Kalau kita punya kasih yang seperti itu. Jelas ya saudara? Ayo semua kita jadi pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dunia akan aman dan indah kalau kita tidak saling menghakimi. Tapi saling mengasihi, saling menasihatkan. Ingat, ada balok di mata kita. Jangan urusin serpian kayu di mata orang lain. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.